Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kecelakaan yang terjadi di pesawat. Udah gitu, waktu pesawatnya ini masih terbang. Dan diakibatkan kasus ini, total korban mencapai angka 229 orang. Dari penumpang, pilot, pramugari, semua meninggal diakibatkan kecelakaan kali ini. Mungkin di sini ada yang mikir, oh ini mungkin pesawatnya nggak terlalu aman ataupun pesawat budget gitu. Nggak, Rek. Ini merupakan kejadian yang terjadi di maskapai yang bernama Swiss Air. Sekarang memang tidak ada, tapi ini merupakan maskapai pilihan UN alias PBB pada waktu itu. Langsung kita mulai cerita hari ini. Kejadian yang mau tak ceritakan hari ini merupakan kejadian yang terjadi pada tanggal 2 September tahun 1998. Nah, kejadiannya udah cukup lama banget kan ya. Dan seperti yang Polo-Polo tahu, di tahun 2023 kalau kita naik pesawat ataupun waktu kita mau booking penerbangan gitu ya, kebanyakan pesawat yang digunakan oleh maskapai-maskapai adalah pesawat Boeing atau Airbus. Ini juga aku pernah tanya Jinet pun sebagai pramugari di Singapore Airlines, mereka itu dididik antara Airbus atau Boeing. Pasarnya ya cuman ada dua pesawat ini. Mungkin ada yang lain, tapi kebanyakan pakai yang ini. Nah, tapi kejadian kecelakaan yang mau tak ceritakan kali ini merupakan pesawat yang dibuat oleh perusahaan bernama McDonnell Douglas. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 April tahun 1967, tapi udah tutup pada tanggal 1 Agustus tahun 1997. Mungkin ada yang bilang, oh dikarenakan kecelakaan ini bangkrut. Enggak, Rek. Sebenarnya ini bukannya bangkrut. Ini dulu itu merupakan kompetitornya Boeing, tapi sama Boeing dibeli alias mereka akhirnya gabung, sehingga sekarang itu bisa dibilang mereka ini terserap di dalam perusahaan Boeing. Langsung tak ceritakan kecelakaan kali ini. Seperti yang udah aku sampaikan barusan, kecelakaan ini terjadi pada pesawat buatan McDonnell Douglas, lebih tepatnya pesawat tipe MD-11 yang digunakan oleh Swiss Air, dan pesawat ini memiliki kode HB-IWF. Jadi kalau misalnya Polo-Polo search di Google Swiss Air terus kasih kodenya ini, cukup banyak foto-foto dari pesawat ini sebelum mengalami kecelakaan. Pesawat yang mengalami kecelakaan kali ini merupakan pesawat yang dibuat pada tahun 1991, dan ini pesawat bukan pesawat yang baru dibuat terus masih dalam masa prototipe gitu, bukan. Ini pesawat sudah terbang sebanyak 6.400 kali, sehingga jam terbangnya itu mencapai 36.041 jam. Oke, jadi itu perkenalan tentang pesawatnya. Kita kembali lagi ke tanggal 2 September tahun 1998. Pada hari itu, pesawat ini memiliki dua penerbangan. Di pagi hari, dia itu memiliki jadwal terbang dari Zurich, negara Swiss, ke New York, Amerika. Dan di malam hari, ini pesawat dijadwalkan untuk terbang dari New York ke Geneva, ke Swiss lagi. Dan kejadiannya ini, ya tentu terjadi di penerbangan New York ke Geneva. Kalau misalnya dari Swiss ke New York, ya udah nggak mungkin ya bisa terbang ke Geneva ya. Jadi yang dari New York ke Geneva. Nah, karena penerbangannya itu sekitar jam 8-9-an, pilot dan juga asisten pilot itu naik pesawat pada pukul 19.18. Jadi, masuk ke dalam pesawat, memeriksa ini itu, dan juga menyalakan semua alat komunikasi antar pesawat dengan control tower. Dan pada pukul 19.43, pilot dan kopilotnya ini menerima laporan tentang kondisi pesawatnya. Jadi, beratnya berapa, yang naik ini ada berapa penumpang, terus jenis barang-barang yang diangkut itu apa. Jadi sekedar informasi tentang kondisi pesawat dan juga status pesawatnya. 10 menit setelah itu, pada pukul 19.53, pesawat ini kita sebut MD-11 saja ya. Pesawat MD-11 ini mulai mundur dan memasuki tempat lepas landas. MD-11 ini dijadwalkan untuk terbang pada pukul 20.18 dan mereka berhasil take off sesuai dengan jadwal pada pukul 20.20. Ya, telat 2 menit. Tapi seperti yang kita tahu, kalau pesawat itu kadang misalnya banyak yang landing atau gimana, mereka harus nunggu giliran. Tapi ini jadwalnya 20.18, mereka take off 20.20. Bisa dibilang tepat waktu. Jadi mereka udah lepas landas pada pukul 20.18, dan tidak lama setelah itu, pada pukul 20.33 hingga 20.47, ini pesawat mengalami masalah
selama 13 menit mereka ini tidak bisa berkomunikasi dengan control tower. Nah, mungkin di sini kita udah mulai merasakan keanehan pada pesawat ini. Tapi enggak, ternyata 13 menit pada waktu itu terjadi karena ada kesalahan teknis. Jadi kayak pilotnya itu salah masukkan frekuensi atau gimana. Sehingga ini tidak ada hubungannya sama kecelakaan. Cuman info aja. Sorry kalau misalnya bikin bingung ya. Ya, namanya manusia, pilot juga bisa salah pencet ya toh. Ya, tapi ini nggak ada hubungannya sama kecelakaannya. Oke, udah jelas yang ini nggak ada hubungannya sama kecelakaan yang mau tak ceritakan hari ini. 52 menit setelah lepas landas, MD-11 pesawat ini mulai sedikit aneh. MD-11 yang lagi terbang dengan kode penerbangan Swiss Air 111 ini, 52 menit setelah mereka lepas landas, tiba-tiba pilot beserta kopilotnya itu mulai membau sedikit bau yang agak aneh. Lebih tepatnya kayak bau gosong. Nah, seketika ini terjadi, pertamanya pilot dengan kopilotnya, mereka itu saling bertanya-tanya. Ini baunya apa cuma aku atau gimana? Kamu ngerasa nggak baunya? Oh iya nih, ada bau aneh gitu. Nah, by the way, pilot dan juga kopilot yang mengendalikan pesawat ini adalah pilot yang sangat handal. Pilot utamanya bernama Urs Zimmermann, berusia 50 tahun, dan pilot ini merupakan mantan pilot dari Swiss Air Force. Jadi merupakan mantan angkatan udara. Jadi memang udah handal menerbangkan pesawat-pesawat gitu. Memiliki jam terbang sebanyak 10.800 jam dan juga sudah terbang dengan MD-11 ini sebanyak 900 jam. Dan satu hal lagi yang penting, ini orang Urs Zimmermann ini dikenal sebagai seseorang yang sangat-sangat mengikuti protokol. Jadi tahap 1 apa, tahap 2 apa, bukan kayak oh ya ini apa lah aku, bukan tipe orang yang kayak gitu, yang bener-bener satu demi satu. Untuk kopilotnya gimana? Kopilotnya bernama Stefan Low, memiliki jam terbang yang lumayan banyak, tapi kalau dibandingkan pilot utamanya sedikit lebih rendah, yaitu 4.800 jam, dan pernah terbang menggunakan MD-11 sebanyak 230 jam. Tapi dia ini juga merupakan mantan instruktur pesawat MD-80 dan A230. Jadi bisa dibilang pilot yang lumayan handal, bahkan udah menjadi instruktur. Jadi yang pasti kedua pilotnya ini bukan pilot kaleng-kaleng. Oke, lanjut lagi tadi. Jadi 52 menit setelah take off alias jam 21.10, pilot dan juga kopilot ini mulai merasakan adanya bau aneh di ruang kemudi. Dan tentu karena pilot dan kopilotnya ini sedikit khawatir, dia itu langsung memanggil pramugari yang ada di ruang terdekat. Pramugarinya datang ditanya, kamu di sini ada bau gosong nggak? Pramugarinya bilang, oh iya di sini ada bau gosong gitu. Nah, pilotnya tanya, di daerah bisnis kelas, first class, ekonomis itu emang ini ya, di ruang penumpang nggak ada bau ya? Pramugarinya menjawab, enggak, di ruang bisnis kelas, first class, ataupun di ruang penumpang manapun itu nggak ada bau. Baunya cuman di sini nih, tadi saya di sana nggak ada bau kok, bilang kayak gitu. Nah, sehingga pilot dan kopilotnya ini mikir, mungkin filter daerah ruang kokpit ini agak kosong atau gimana lah, tapi nggak apa-apa lah gitu. Nah, mereka melanjutkan penerbangan, tapi 3 menit setelah itu, pilot sama kopilotnya ini ngerasa, tapi ini kok kayaknya bau gosongnya lebih parah ya? Iya, ini kayaknya aneh ini. Mereka mulai merasakan ada yang tidak benar. Nah, sehingga pilotnya ini bilang, pen, kepada control tower yang ada di Kanada, lebih tepatnya daerah Nova Scotia. Nah, mereka ini menginformasikan kepada control tower bahwa pesawatnya ini sedikit aneh dan mereka membutuhkan bantuan. Jadi pilotnya ini melaporkan bahwa adanya bau aneh, dan dengan ini mereka meminta untuk melakukan emergency landing. Dan mereka juga menyampaikan kalau bisa kita mau landing di Boston yang terletak jarak 122 km, karena pilotnya yang ada di dalam pesawat, dia buka peta, oh kayaknya Boston, nah gitu, dia merasa ini adalah yang terdekat. Control tower yang mendengar kabar itu langsung merespon dan bilang, oke, coba kami periksa dulu. Control tower yang ada di daratan, mereka ini bisa mengakses informasi lebih lengkap, dan setelah diperiksa, memang benar Boston ini bisa menjadi satu tempat landing. Tapi ada satu bandara yang lokasinya lebih dekat dibandingkan Boston, yaitu Halifax di Kanada. Sehingga control tower itu menyampaikan kepada Swiss Air 111. Swiss Air 111 terlihat
ada bandara yang lebih dekat di Halifax, Kanada. Pilot yang mendengar itu langsung setuju dan mereka mengarah ke arah Halifax. Anehnya, mulai saat itu tiba-tiba bau gosongnya ataupun bau asapnya ini mulai tidak ada, tapi pilotnya ini masih merasa nggak tenang sehingga mereka itu terus melanjutkan perjalanan menuju Halifax. Dan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, pilot dan kopilot menggunakan masker oksigen. Ya siapa tahu asapnya keluar gitu atau gimana, sehingga mereka berdua menggunakan masker oksigen. Bersamaan dengan itu, pilot mengumumkan kepada para penumpang bahwa ada keanehan pada AC sehingga mereka ini memutuskan untuk landing di Halifax, Kanada sebentar untuk melakukan pemeriksaan. Dan juga barengan dengan itu, pilot ini menurunkan ketinggian pesawat. Control tower di Kanada yang ada di Bandara Halifax ini, mereka itu tahu bahwa Swiss Air 111 butuh tempat landing emergency, sehingga mereka juga langsung menghubungi dan berkomunikasi langsung dengan pilotnya. Control tower yang bisa melihat dengan jelas di mana lokasi Swiss Air 111 menyampaikan bahwa oke, arah terbang kamu udah benar. Nah, ini kita sekarang jaraknya 48 km untuk landing. Kamu bisa nggak? Nah, ditanya kayak gitu. Dan kondisinya Swiss Air 111 ini tidak mungkin untuk mendarat karena ketinggian mereka ini ada di atas 20.000 kaki pada waktu itu. Dan seharusnya kalau mau landing untuk jarak sekitar 48 km, seharusnya ini pesawat sudah turun di ketinggian di bawah 10.000 kaki. Jadi sehingga minta dibuatkan rute untuk muter sekali untuk merendahkan ketinggiannya. Jadi control tower yang udah tahu kondisinya Swiss Air kayak apa, udah diinformasikan rutenya kayak gimana, control tower ini mulai tanya ke Swiss Air 111. Swiss Air 111 mungkin bisa diberitahu penumpangnya ada berapa, barangnya apa aja yang diangkut. Karena kalau misalnya emergency landing, ada kebakaran atau gimana kan bahaya, sehingga control tower juga perlu tahu informasi tentang pesawat ini. Nah, waktu mereka tanya, bisa nggak diinformasikan? Tiba-tiba, pilot yang mendengarkan pertanyaan itu, tiba-tiba dia itu memberikan satu pertanyaan kembali kepada control tower. Oh, bentar-bentar, by the way, kita kayaknya perlu buang bahan bakar dulu sebelum landing. Bisa nggak? Kalau bisa, mohon diinformasikan lokasinya di mana, kita harus menuju kemana. Mendengar itu, sebenarnya control tower itu udah mulai deg-degan katanya. Waduh, ini katanya emergency landing, tapi kok mau buang bahan bakar dulu gitu. Tapi mau nggak mau, akhirnya mereka menginformasikan tempat yang bisa digunakan untuk buang bahan bakar. Opsi pertama yaitu buang bahan bakar di dekat bandara, dan opsi kedua adalah buang bahan bakar di daerah lautan sana, tapi agak jauh. Dan pada pukul 21.23, pilot bilang pada control tower bahwa mereka memutuskan untuk membuang bahan bakar di lautan. Sehingga control tower yang mendengarkan itu, mereka mengarahkan pesawat menuju lautan tempat mereka bisa membuang bahan bakar. Dan selagi itu, Urs Zimmermann yang sangat menaati protokol, dia ini melihat SOP ketika ada asap di dalam kabin gitu. Oh, ini kalau ada asap, kita harus mematikan semua daya listrik yang ada di daerah ruang penumpang. Nah, langsung dia itu bilang ke kopilot untuk mematikan semua listrik di daerah ruang penumpang. Jadi ya memang kayak gitu prosedurnya, sehingga dia ngikutin. Dan 1 menit setelah itu, 21.24, tiba-tiba ruang pilot ini asapnya mulai menjadi semakin tebal dan mulai ada api yang membakar dari bagian atap ruang kokpit ataupun ruang kemudi. Tidak cuma itu, apinya ini mulai membakar sensor-sensor ataupun alat-alat yang ada di dalam pesawat, sehingga fungsi autopilotnya ini juga mati, sehingga pilotnya ini harus mengendalikan secara penuh, benar-benar dikendalikan manual. Tetapi pilot itu terus mengupdate kondisinya ke control tower. Nah, control tower yang mendengarkan ini mulai tidak nyaman, mulai waduh ini kok mulai ada kebakaran, apinya mulai membesar, gimana ini? Udah gitu fitur-fiturnya itu mulai mati satu demi satu. Namun control tower itu masih berharap karena jarak antar pesawat dengan Bandara Halifax ini sekitar 6 menit, tidak terlalu jauh. Dan di waktu deg-degan ini, untungnya pilot masih menginformasikan kepada control tower seperti ini. Oke, Swiss Air 111, kita akan buang bahan bakar. Setelah itu, kita harus landing di Halifax. Ini kita harus landing secepat mungkin. Setelah bilang itu, tiba-tiba pesawat Swiss Air 111 ini mulai semakin fatal lagi kerusakannya. Alat komunikasinya ini mulai tidak berfungsi.
Control tower yang awalnya bisa komunikasi, putus komunikasinya. Setelah itu, control tower yang sebenarnya bisa melihat dan mendeteksi posisi tepat pesawatnya ini mulai kehilangan posisi tepatnya dan cuman bisa melihat letak mereka menggunakan radar, alias kayak udah kurang tepat lagi. Control tower mereka itu masih bisa ngeliat radar kan ya, kayak tit, tit, tit. Pesawatnya ini tiba-tiba muter kembali dan menuju ke arah pantai, alias ke arah yang berbeda dengan bandara Halifax. Control tower yang tidak bisa melakukan apa-apa, mereka cuma bisa berharap dan berdoa pesawat ini bisa datang kembali dengan aman dan utuh. Sedangkan di dalam pesawat, asisten pilot dengan pilot, mereka ini berusaha mematikan api yang ada di ruang kemudi dan juga berusaha mengendalikan pesawat ini sekuat mungkin. Tidak lama setelah itu, control tower melihat pesawatnya ini semakin menjauh dan tidak lama setelah itu pesawat ini menghantam lautan dan di situ semua penumpang 215 penumpang beserta 14 kru yang ada di dalam pesawat meninggal seketika itu. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini pesawat tiba-tiba mulai ada asap dan juga kebakaran? Apalagi ini merupakan maskapai yang sangat bagus. Dan jujur ceritanya ini mulai menarik dari sini. Ketika mereka mulai investigasi mencari apa yang mengakibatkan kebakaran ini. Dan untuk mencari tahu kenapa ini pesawat bisa mengalami kecelakaan seperti ini, apalagi di maskapai yang bagus, Kanada dan Amerika mereka ini bekerja sama dan mulai menelusuri. Dan untuk mencari tahu tepatnya, akhirnya mereka ini mulai mengumpulkan serpihan-serpihan pesawatnya hingga 2 juta serpihan. Dan sebenarnya ini prosesnya cukup panjang, tapi aku ngerti Polo-Polo itu pengen tahunya itu langsung inti-intinya. Oke, jadi ini yang mengakibatkan kebakaran. Pertama, adanya api, dan apinya ini dari mana? Dan seperti yang udah aku ceritakan tadi dan juga udah berulang kali aku sampaikan, asapnya ini kan tercium di ruang kemudi. Nah, ini diperkirakan karena kabel dari ruang kemudi, ternyata ini ada kabel pesawat itu ya, atasnya sini itu ada kabel dari ruang kemudi atas sini hingga ke belakang, dan kabel-kabelnya ini biar rapi ditahan oleh besi. Jadi ada kabel gini, ada besi, terus depannya ada besi, kayak dirapikan pakai besi. Dan diperkirakan ada beberapa kabel yang konslet, dan ditambah lagi kayak mobil, sepeda motor ataupun pesawat, mereka ini kan menggunakan mesin, dan mesin ini kan menghasilkan getaran ya toh. Diperkirakan kabel yang konslet itu terus mengalami gesekan diakibatkan getaran, dan akhirnya bagian luar kabelnya itu terkelupas sehingga percikan apinya itu terbuat berulang kali. Kedua, mungkin Polo-Polo tanya, oke, percikan aku paham mas, konslet lah, tapi mosok cuman ceret-ceret gitu bakar segitu banyaknya kan ya aneh mas Ansor. Nah benar, tim investigasi mereka juga menelusuri lebih dalam, dan ternyata sekarang ini udah nggak perlu khawatir lagi. Pada waktu itu ada zamannya pesawat-pesawat ini menggunakan satu lapisan yang disebut MPET. Ini bacanya aja susah ini, metallized polystyrene terephthalate ya, pokoknya ini ya yang kayak gini ini, kayak kertas foil gini. Ini digunakan membungkus bagian-bagian pesawat, dan ini ternyata adalah bahan yang sangat mudah terbakar. Dan yang disayangkan lagi adalah sebenarnya pemerintah Amerika, mereka itu udah tahu kalau bahan ini itu mudah terbakar 4 tahun sebelum kejadian ini. Tapi mereka ini tidak membuat peraturan yang melarang menggunakan MPET di dalam pesawat. Setelah kejadian ini, akhirnya MPET ini dilarang digunakan di dalam pesawat. Ketiga, buat Polo-Polo yang tadi fokus sama ceritanya, setelah pilotnya mematikan listrik di ruang penumpang, tiba-tiba asapnya itu menjadi semakin tebal dan juga apinya ini mulai membara. Ini kenapa? Pilotnya itu udah benar, dia itu mengikuti prosedur dan juga protokol yang tertulis. Tapi yang terjadi adalah seperti ini. Api yang muncul di atas ruang kokpit ini, awalnya itu apinya membakar kecil-kecil, dan asapnya ini disedot ke belakang. Jadi ternyata di atas pesawat ini ya, di ruang penumpang di bawah, di atasnya ini ada satu tempat kayak kabel-kabel. Nah, di sini itu ada kipas yang menarik udara ruang kokpit ke belakang gitu loh. Jadi apinya di sini, asapnya itu ditarik ke belakang, dan ada beberapa dikit yang masuk ke ruang kokpit. Tapi seketika listrik ruang penumpang ini dimatikan, kipas yang narik udaranya ini mati,
asapnya ini langsung semuanya menuju ke ruang kokpit, dan apinya yang tadinya sedikit ketarik itu benar-benar bisa membakar apapun yang bisa dijangkau di sini, sehingga empet yang ada di dekat situ semua kebakar dan juga mengakibatkan sensor-sensor ataupun fungsi-fungsi penting di pesawat itu mulai rusak karena kebakar. Jadi andaikan pilotnya itu nggak terlalu ngikutin protokol itu mungkin bisa hidup. Jadi ini bukan salah pilotnya, tapi ya sangat disayangkan banget. Keempat, sebenarnya ini nggak bisa dibilang sebagai faktor utama, tapi ini juga dilihat sebagai salah satu faktor tambahan. Kalau bolos-bolos sekarang naik pesawat, kita kan ada yang namanya AVOD, yaitu Audio Video On Demand. Waduh, ngomongnya keren. Ya pokoknya layar yang ada di pesawat itu. Dulu waktu tahun 98 ya, waktu aku ke Indonesia pun aku ingat, di pesawat itu cuma ada satu layar besar di tengah sana. Jadi kayak nonton TV itu bareng gini loh. Dan kita itu dikasih headphone, kalau dipasang ya dengarkan itu, cuma bisa volumenya dibesarkan, kecilkan, besarkan, kecilkan gitu. Padahal sekarang pesawat penerbangan 1 jam, 2 jam, budget aja kadang ada layarnya ya toh. Tapi pada tahun 1998 itu masih belum ada adanya TV tengah, dan Swiss Air ini merupakan maskapai pertama yang memiliki ide untuk membuat layar di setiap tempat duduk penumpang. Dan pesawat ini mereka nggak berhasil untuk menginstal semua layar di ruang penumpang, tapi paling tidak mereka itu udah menginstal di daerah first class dan business class. Dan diperkirakan karena ini bukan buatan dari perusahaan pesawatnya, mereka itu modif sendiri gitu loh. Jadi diperkirakan mungkin instalasinya ini yang mengakibatkan konslet yang aku sampaikan di poin pertama tadi. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Sebenarnya yang aku rasakan kayak gini. Di tahun 2022, 2023, kita naik pesawat, ada layar, bisa nonton film, bisa nonton konten-konten menarik. Kayaknya ini kan udah hal yang wajib ada ya toh. Tapi sebenarnya untuk kita bisa menonton konten-konten ataupun film-film menarik di dalam pesawat dengan aman, ini memakan korban sebanyak 229 orang yang duduk di penerbangan Swiss Air 111. Dan satu hal lagi yang aku rasa, ini mungkin khususnya cowok-cowok yang suka modif sepeda motor, mobil, kadang keren ya toh. Mobil bawaannya kayak gini, tambah speaker, tambah layar, sepeda motor, tambah RPM, tambah apa, keren ya toh, tinggal nambah satu kabel gitu. Tapi bisa jadi satu modifan kecil itu mengakibatkan kecelakaan dan juga membahayakan keamanan kita. Dan aku pun setelah mencari tahu tentang konten ini, aku jadi ngerasa kayak, wah oke, mobil kayaknya mulai ke depannya kalau bisa jangan tak modif-modifis, apa adanya dari perusahaan, itu yang paling aman kesannya. Jadi ya itu yang tak rasakan. Yap, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton, dan sekali lagi sungguh deh, kalau mau modif kendaraan, yakinkan itu aman, dan kalau bisa jangan dimodif, biar paling nggak kalaupun terjadi kita bisa minta pertanggungjawaban dari produsen barang itu. Oke, pol-pol, makasih sudah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.